suami aku sendiri selingkuh sama perempuan lain. Gimana kalau kamu jadi aku, Mas? Sakit, Mas. Saya mau Mas Tito sepenuhnya jadi milik saya. Mas, aku Hana, istri kamu, bukan Amel. Aku tahu kamu Amel. Mas Tito, kamu udah janji sama aku ya untuk gak ketemu sama perempuan itu. Kamu bohong sama aku. Hah? Aku bilang minggir. Tak ada luka yang benar-benar hilang, tetapi ada hati yang memilih untuk bertahan. Bayangkan, seorang istri mengetahui bahwa suaminya mengkhianati cintanya, namun ia memilih untuk tidak pergi. Bukan karena ia lemah, tetapi karena cintanya cukup kuat untuk memberikan kesempatan kedua. Bukan untuk melupakan, tetapi untuk belajar dari kenyataan dan untuk memaafkan. Namun apakah luka sedalam itu bisa sembuh atau justru semakin menyakitkan? Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam Catatan Hati Perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Kali ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang perempuan bernama Hana. Seperti apa perjuangan dan perjalanan hidupnya? Mari kita langsung sambut narasumber kita. Halo Mbak Hana, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Silakan duduk Mbak, silakan. Mbak Hana, terima kasih banyak, kami apresiasi Mbak Hana mau hadir di sini, mau berbagi kisahnya dengan para pemirsa. Apakah Mbak Hana sudah siap? Siap. Silakan Mbak. Kisah saya berawal saat suami saya ketahuan selingkuh dengan perempuan lain, Mbak. Jadi sebelumnya Mbak tidak pernah mengetahui kalau dia selingkuh, baru ketahuan? Iya, Mbak. Dan saya baru tahu kalau suami saya selingkuh setelah selingkuhan suami saya datang ke rumah dan minta dinikahi sama suami saya. Aduh astaga Mbak, maaf ya saya nggak tahu seperti itu. Saya nggak kebayang gimana perasaannya Mbak Hana saat itu. Dan yang pasti yang membuat saya shock banget, Mbak. Selingkuhan suami saya ternyata hamil, Mbak. Sedangkan saya juga lagi hamil besar, Mbak. Sini, hati-hati. Ayo, aduh, kasihan capek. Os. Pelan-pelan. Iya, os. Alhamdulillah ya Mas, perlengkapan untuk bayi kita udah lengkap semua. Iya. Mas, makasih ya, kamu emang suami yang terbaik. Sama-sama. Oh ya, dan kamu juga istri yang terbaik dan tercantik. Nggak gombal kan, bisa aja. Mas, aku nggak sabar deh mau lihat anak kita pakai baju sama sepatu ini. Pasti cantik. Kamu tahu nggak? Aku yakin kalau misalnya udah keluar, si baby ini udah keluar. Cantik, imut, itu mirip sama maminya. Ya? Apa sih Mas? Bener dong. Jadi bapak masih aja gombal. Ya namanya juga buat istri tercinta sayang. Siapa Mas? Mungkin paket. Yaudah aku keluar dulu sebentar ya. Amel? Kamu tuh kesini ngapain sih? Ya aku mau ketemu kamu lah, Mas. Kamu tahu gak sih di rumah ini ada istri aku? Ngerti gak sih kamu? Mas, ini semua salah kamu ya. Karena kamu udah lama menghindar dari aku, makanya aku kesini. Kamu tuh aneh ya, ini tuh rumah aku. Gak sembarangan orang bisa masuk ke sini. Dan sekarang ini di rumah aku lagi ada istri aku. Kamu tuh gila ya? Aku emang udah gila gara-gara kamu, Mas. Sekarang aku mau minta pertanggungjawaban kamu, Mas. Maksud kamu tanggung jawab apaan ya?
Mas, aku hamil anak kamu. Kamu bisa diem gak sih? Aku mau minta pertanggungjawaban kamu, Mas. Nggak mungkin itu anak aku. Kamu lupa, kamu tuh sering banget tidur sama aku. Aku tahu, tapi kan Tapi apa, Mas? Udahlah, nggak usah ngeles lagi. Aku cuma minta kamu tanggung jawab. Mas, anak. dia siapa? Kenapa dia minta kamu untuk nikahin dia? Sang, dengerin aku dulu, oke? Dengerin aku dulu. Aku bisa ngejelasinnya, oke? Udahlah, nggak usah kamu yang kasih penjelasan. Kenalin, aku Amel, aku selingkuhannya Mas Tito. Sang, ini nggak benar, ini nggak benar. Dia bohong. Iya, aku percaya sama kamu. Nggak mungkin Mas Tito selingkuh. Kamu pasti ngaku-ngaku aja kan? Ngaku-ngaku apanya? Aku beneran hamil. Nih, kalau kamu nggak percaya, kamu lihat sendiri bukti. Dan ini foto aku sering ketemu sama Mas Tito. Kamu beneran selingkuh sama dia? Sayang, anak dengerin aku dulu. Aku bisa kasih kamu penjelasan. Ya, aku ngaku salah, aku ngaku. Tega kamu sama aku, ha? Kamu nggak mikir? Aku lagi hamil anak kamu, Mas. Dan aku bisa jelasin semua ini sama kamu. Kamu mau jelasin apa lagi? Udah jelas semuanya. Sayang, dengerin aku. Kita ngobrol di dalam ya, oke? Sadar atau tidak kau lakukan itu. Kau lukai cinta. Awas aja ya Mas, kalau kamu berusaha untuk menghindar lagi. Aku benar-benar kecewa sama kamu. Hah? Bisa-bisanya kamu bohongin aku. Kamu udah selingkuhin aku, Mas. Mohon sama kamu, aku tahu aku salah, tapi dengerin dulu penjelasan aku. Udah jelas ada buktinya kalau kamu selingkuh sama perempuan itu. Kamu hamilin dia, Mas. Oke, sekarang gini, dengerin aku ya, dengerin aku. Aku minta maaf sama kamu, aku hilaf. Untuk masalah hamil, aku yakin itu bukan anak aku, itu pasti anak orang lain. Aku nggak peduli mau itu anak kamu atau bukan. Intinya aku mau pisah sama kamu. Di sini mengingat semua yang Ngapain Mas aku mempertahankan pernikahan ini kalau suami aku sendiri selingkuh sama perempuan lain? Gimana kalau kamu jadi aku, Mas? Sakit, Mas. Oke, dengerin aku. Aku salah sama kamu, aku hilaf sayang, aku hilaf. Tapi soal masalah hamil, aku yakin itu bukan anak aku kok. Percaya sama aku, itu pasti anak orang lain. Pokoknya aku mau pergi dari rumah ini, aku mau pisah sama kamu. Sayang, aku nggak mau kamu pergi dari sini. Aku nggak mau kamu pergi dari sini. Oke? Aku sayang sama kamu, Aku minta maaf sama kamu ya. Karena kondisi saya sedang hamil. Jadi saya nggak bisa ceraikan dia. Saya memikirkan nasib anak saya, Mbak. Kasian dia kalau dia lahir tanpa sosok ayah. Sebagai perempuan saya bisa paham banget dengan pemikiran kamu. Jadi akhirnya Bahana rujuk lagi dengan suami. Saya memaafkan suami saya, tapi dengan satu syarat. Syarat apa, Mbak? Dia nggak boleh berhubungan dengan perempuan itu lagi. Dan suami menerima syarat yang Mbak minta ini. Suami saya mengiyakan. Tapi Kamu tuh bener-bener ya sini. Pergi dari sini. Mas, lepasin aku, Mas. Urusan kita belum selesai. Urusan kita udah selesai. Kamu pergi dari sini. Mas, aku hamil anak kamu, Mas. Kamu harus tanggung jawab. Itu nggak mungkin. Bisa aja dong. Anak itu adalah anak dari laki-laki lain. Bukan aku. Tapi ini beneran anak kamu, Mas. Kamu nggak mau ngakuin anak kamu sendiri. Kamu ambil uang ini. Pergi dari sini. Maksud kamu apa, Mas? Aku lebih memilih Hana daripada kamu. Ngerti? Kau pikir aku perempuan yang bisa dibayar gitu aja?
Lu bener-bener wanita kurang ajar ya. Nggak tahu diuntungnya. Udah dikasih uang malah kayak gini. Sekarang kamu pergi dari sini. Sekarang kamu pergi dari sini. Awas ya Mas Tito. Aku gak akan biarin kamu bahagia. Anakku. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Mereka udah membuat saya kehilangan bayi saya. Saya mau mereka merasakan hal yang sama. Lalu, apa yang ingin kau lakukan sekarang? Saya mau Mas Tito sepenuhnya jadi milik saya. Tapi sebelum itu Mbah harus santet dulu Mbah Hana sampai mati. Dengan begitu Mas Tito bakalan jadi milik aku sepenuhnya. Mbah sanggup kan? Sanggup. Tapi ada satu hal yang harus kamu lakukan sebelum ritual santet. Apa itu, Mbah? Kamu harus membawa rambut perempuan itu untuk ritual santet. Baik, Mbah. Saya akan bawa rambut itu secepatnya. Bagus, bagus. Setelah kejadian itu, sikap suami saya jadi berubah, Mbak. Berubah bagaimana, Mbak? Dia jadi lebih sayang sama saya. Saya juga kembali bahagia sama dia. Loh, bagus dong, Mbak. Saya ikut seneng dengernya. Tapi kebahagiaan itu justru datang cuma sebentar, Mbak. Tiba-tiba pelakor itu datang kembali, Mbak. Aku tuh sebenarnya nggak mau ninggalin kamu sendirian. Pokoknya kamu baik-baik di rumah ya. Aku tuh nggak mau kalau sampai kamu tuh kenapa-napa. Iya Mas, aku akan jaga diri aku baik-baik. Kamu juga hati-hati bawa mobilnya ya, jangan ngebut-ngebut. Ya. Dedek cantik, kamu baik-baik juga ya. Ayah mau pergi kerja dulu, oke? Kamu jadi noni. Iya Ayah, bye-bye. Udah kalau kita jalan ya. Hati-hati. Iya. Ini kesempatan aku buat masuk. Mas Tito. Mas? Kamu? Ngapain kamu kesini, hah? Gak ada yang nerima kamu di sini. Pergi. Berani-beraninya kamu masuk rumah saya ya. Gak sopan kamu. Mbak, saya minta maaf, Mbak. Saya nyesel jadi selingkuhannya Mas Tito. Kalau saya tahu Mas Tito udah punya istri, saya juga nggak mau deket sama dia.
Saya juga nggak mau dianggap pelakor, Mbak. Maafin saya, Mbak. Oke, saya bisa maafin kamu ya. Tapi dengan satu syarat. Syarat apa, Mbak? Gimana pun juga, kamu sama suami saya udah selingkuh. Kalau memang kamu menyesal dan tulus minta maaf ke saya minta sama kamu untuk jauhin Mas Tito. Iya, Mbak. Aku janji, aku nggak akan deket lagi sama Mas Dito. Makasih ya, Mbak. Makasih udah maafin aku. Saya memang maafin dia. Tapi entah kenapa saya nggak bisa benar-benar percaya sama dia. Sial, ngambil rambut aja susah banget. Mbak, aku boleh numpang ke toilet nggak? Soalnya aku kebelet pipis. Ya, boleh. Sini saya antar. Ini kamar mandinya. Aku tunggu di ruang tamu ya. Ya, makasih ya, Mbak. Ya. Susah banget sih cari rambutnya doang. Masa nggak ada salai pun di kamar mandi? Ini lama banget di kamar mandi. Kenapa ya? Masa iya sih di dalam kamarnya nggak ada rambut? Apa jangan-jangan dia jatuh di kamar mandi? Amel? Mati gue. Ya ampun, Mel. Mel, kamu gak apa-apa, Mel? Hah? Kok bisa jatuh sih? Iya, Mbak, tadi aku habis dari kamar mandi terus aku kepleset. Ya ampun. Yaudah, ayo bangun. Kita ke ruang tamu aja ya. Bisa nggak sini aku bantu. Makasih ya, Mbak. Yuk. Memangnya Mbak nggak curiga ketika perempuan itu datang lagi ke rumah Mbak? Awalnya saya nggak curiga, Mbak. Sampai saya tahu maksud kedatangan dia. Memangnya apa Mbak maksud kedatangan si perempuan ini? Dia datang dengan niat buruk, Mbak. Dia mau mencelakai saya, Mbak. Ini rambutnya, Mbak. Bagus. Saya mau yang punya rambut ini menderita sampai mati, Mbak. Saya mau Mbak membuat dia mati perlahan-lahan. Dan saya mau ngelihat Mas Tito menderita batinnya karena melihat istrinya kena santet.
Mas, itu suara burung gagak ya? Kok tumben sih ada suara burung gagak di daerah rumah kita? Gak mungkin lah ada gagak sini. Itu cuma mirip. Oke, yaudah sekarang sini. Kamu istirahat dulu. Sini, udah aku beresin. Iya, Mas. Hilang suaranya. Aneh banget. Au! Au, Mas! Mas perut aku, Mas! Sayang. Au, Mas! Sini. Mas, perut aku sakit banget, Mas. Kayak ada benang, Mas. Sebentar. Sayang. Perut kamu kok kayak turun naik gitu sih? Mas, ini bayinya kayaknya udah mau lahiran deh, Mas. Tapi masalahnya kandungan aku belum 9 bulan, Mas. Mas. Ayo udah. Sekarang kita ke rumah. Kita ke rumah sakit sekarang. Mas. Sini. Ayo. Mas, aku udah gak Kamu kuat, hati-hati. Mas. Setelah diperiksa ke dokter, kondisi bayi saya normal-normal saja, Mbak. Tapi kenapa Mbak bisa kesakitan sampai kayak gitu, Mbak? Awalnya saya juga bingung, Mbak. Tapi akhirnya saya menemukan jawabannya setelah kejadian itu. Apa yang terjadi setelah kejadian itu? Banyak teror, Mbak, di rumah saya. Teror, Mbak. Sial, santet pertama aku gagal. Mereka malah makin mesra. Mbak Hana lagi sakit ya? Aku bantu tuntun ya, biar aman. Kamu ngapain lagi sih kesini? Aku cuma mau bantu Mbak Hana aja kok. Gak perlu. Aku bisa sendiri. Sayang, ayo kita ke dalam ya. Iya, Mas. Aku masuk dulu ya, Mel. Makasih udah mau bantu. Ayo. Cepet sembuh ya Mbak Hana. Au. Kok badan aku sakit semua ya? Mas, Mas, badan aku sakit banget, Mas. Kamu tidur lagi ya? Kenapa ya? Astagfirullahaladzim. Apa aku? Astagfirullahaladzim. Pas saya tidur, badan saya nggak enak, Mbak. Dan saya nemuin banyak paku di punggung saya. Hah? Dan udah gitu ada ular yang masuk ke kamar saya, Mbak. Apa Mbak tahu saat itu siapa yang mengirim teror seperti itu? Belum tahu, Mbak. Tapi saya yakin itu kiriman goib. Astaga Mbak, ini kamu udah 2 kali loh terancam mati. Apa yang kamu lakukan setelah itu Mbak? Saat itu,
saya langsung lapor ke ibu saya. Karena ibu saya lebih paham agama, Mbak. Kok banyak banget ular sih? Astagfirullah. Kamu hati-hati, Mas. Kamu hati-hati. Ibu juga hati-hati, Bu ya. Ini hati-hati. Ya Allah, ini kenapa di rumah kita jadi ada ular kayak gini? Aku juga nggak tahu sayang kenapa kok kayak gini sih. Mas, situ. Mas. Sayang, kamu hati-hati, kamu hati-hati. Astagfirullahaladzim, ya Allah, lagi Mas, aku takut, Mas. Kamu di belakang aku. Kamu di belakang aku. Sayang, kamu. Ini kenapa banyak ular kayak gini sih? Kamu hati-hati, di sini ada. Sayang, kamu hati-hati ya. Kita bakar ya. Bismillah. Bu, tunggu. Ini kita harus bakar spray ya? Iya, karena ada hal yang jahat di sini. Ya udah, oke. Hati-hati, Tito. Hati-hati, sayang. Ya. Tito, hati-hati. Iya, Bu. Kalian ada masalah apa sih sampai terjadi hal seperti itu? Bu, kami tuh nggak ada masalah apa-apa, Bu. Selama ini kami baik-baik aja kan, Mas? Sama, Bu. Aku juga gak ada masalah sama siapa. Soalnya ibu yakin ini tuh ada santet dari seseorang yang gak suka sama kalian. Kalau terjadi lagi hal seperti ini, kalian harus bacakan ayat kursi atau surat Hanas. Iya, Bu. Hati-hati, sayang. Sial. Kenapa mereka semakin diserang semakin mesra sih? Kayaknya aku harus punya cara lain untuk menghabisi mereka. Mbah, pokoknya kalau lewat Mbah Hana gak mempan, saya mau lewat perantaranya Mas Tito. Saya mau mereka menderita. Gimana pun caranya. Baik, akan saya laksanakan sekarang. Sekarang bawa boneka ini. Goyang-goyangkan tangannya. Bisa kamu pakai untuk membunuh mereka dari jarak jauh. Terimalah. Mas, Ya. mau makan yang banyak ya? Iya, kamu juga ya makan yang banyak. Iya, Mas. Ya udah, selamat makan, sayang. Iya. Mas, kamu kenapa, Mas? Tangan aku nggak bisa aku kendalin. Iya. Mas, kamu kenapa? Mati kau, Mas. Mas, aku istri kamu, Mas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kamu pergi dari situ. Pergi dari situ, sayang. Pergi dari situ. Mas, istighfar, Mas. Kalau terjadi lagi hal seperti ini, kalian harus bacakan ayat kursi
atau surat Hanas. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jannah. Mas! Mas! Astagfirullahaladzim. Mas. Mas, istighfar, Mas. Istighfar, Mas. Mas. Kamu gak apa-apa kan? Tangan kamu bisa dikendaliin kan sekarang, Mas? Alhamdulillah ya Allah. Tangan aku udah bisa aku kendaliin. Sam, aku benar-benar minta maaf sama kamu ya. Gara-gara aku hampir aja aku mau menyakiti kamu sama bayi kita. Aku minta maaf sama kamu ya. Iya Mas, kejadian itu benar-benar bikin saya shock Mbak. Bayangin saya dikejar garpu oleh suami saya sendiri. Aduh astaga Mbak, jujur saya nggak bisa ngebayangin. Awalnya saya curiga ada yang sirik sama suami saya Mbak. Tapi kecurigaan itu ternyata salah. Terus Mbak, jadi siapa yang kirim teror misis itu? Pas saya selidiki, ternyata semua perbuatan itu dari pelakor itu Mbak. Mas. Mas. Mas Tito. Mas, kamu jangan bercanda dong, Mas. Mas Tito. Siapa kamu? Amel? Ngapain kamu di sini, ha? Aku tadi... Sini. Jangan. Sini. Apa ini, ha? Oh. Ternyata kamu yang udah guna-guna Mas Tito ya? Hah? Tega kamu, Mel, ha? Segitunya kamu belum move on dari suami aku, ha? Kasian banget sih kamu. Ya, aku emang pelakunya. Jadi waktu kamu datang ke rumah aku, kamu minta maaf, itu kamu udah ada niat. Hah, segitunya kamu ngejar suami aku. Belum move on kamu dari dia, ha? Jim, sakit kan? Hah? Aku lebih sakit dari ini, Mel. Dan inget ya, aku nggak takut. Walaupun kamu guna-guna aku sama suami aku. Aku nggak takut ya. Pergi. Sejak kejadian itu Mbak, tindakan Amel benar-benar mau menghancurkan rumah tangga saya Mbak. Padahal ya Mbak, sudah kamu tegur. Bahkan sudah kamu lawan. Ternyata dia itu orang pendendam Mbak. Dan dia nggak akan berhenti saat dia mendapatkan apa yang dia mau Mbak. Terus apa Mbak yang dilakukan selanjutnya? Setelah saya cari tahu, ternyata sasaran selanjutnya itu adalah suami saya Mbak. Amel. Amel? Amel? Hey. Amel. Kamu tuh cantik.
cantik banget. Aku istri kamu, Mas. Apaan sih kamu, ha? Kamu tuh kenapa sih? Sini. Kamu tahu gak? Tangan kamu tuh halus banget, Mel. Kamu tuh kenapa sih bisa secantik ini? Tega kamu sama aku ya? Kamu udah bikin aku marah. Aku bikin kamu marah, Mel. Kenapa? Mas, aku Hana, istri kamu, bukan Amel. Aku tahu kamu Amel. Mas Tito. Mas, kesini dong. Mas, Amel? Mas kamu kenapa? Mas, Kamu kok sini, Amel? Mas. 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 Mas tunggu dulu, Mas. Mas kamu mau kemana, Mas? Aku mau nemuin Amel. Mas, ngapain kamu ketemu sama dia, Mas? Kamu bisa diam gak? Lepasin tangan aku. Mas, kamu udah janji sama aku ya untuk gak ketemu sama perempuan itu. Hah? Kamu bohong sama aku? Hah? Minggir! Mas, Awalnya saya mengira kalau Mas Tito masih punya perasaan dengan perempuan itu, Mbak. Sampai akhirnya saya mempergoki perempuan itu. Dan saya sadar kalau Mas Tito ternyata terkena guna-guna oleh perempuan itu, Mbak. Mas. Amel? Aku tuh kangen banget sama kamu, tau gak? Hah? Mas, aku juga kangen banget, Mas, sama kamu. biar kamu perempuan jahat. Sini kamu. Belum puas kamu, ha? Belum puas kamu mau bunuh aku sama anak aku. Kamu apa-apaan sih, ha? Mas, Jangan pernah mengganggu istri saya. Mas, istri kamu itu aku, Hana, Mas. Bukan dia. Sekarang kamu pergi dari sini. Mas, kamu harus sadar, Mas. Kamu udah kena guna-guna sama perempuan ini. Mas, ayo pulang, Mas. Sekarang kamu... Dia nuduh aku guna-guna kamu, Mas. Padahal kan kita saling mencintai, kan? Bohong kamu, ha? Mulut kamu tuh racun. Sini kamu. Jangan berani-berani buat menyiksa istri saya. Sekarang kamu pergi dari sini. Mas. Mas. Cepetan kejar dia, Mas. Dia pasti punya jimat untuk guna-guna suami aku. Ini pasti jimatnya. Mas, aku nemuin jimatnya, Mas. Mas, tolong ambilin barang aku, jangan sampai dia ngancurin itu. Mas, jangan, Mas. Aku mau hancurin jimat ini, Mas. Berikan barang. Mas, Mas, jangan, Mas. Bohong kamu. Ini Lepas. pasti jimat kan, Mas. Lepas. Mas, Mending sekarang kamu usir dia. Karena dia udah ngancam banget, Mas, masuk kamar aku. Mas, kamu harus sadar, Mas. Kamu udah diguna-guna sama perempuan ini. Kamu pergi dari sini. Mas sadar, Mas. Mas. Kamu ikut aku. Kamu ikut aku. Sakit, Mas. Mas. Sadar atau tidak kau Kamu dengar lakukan baik-baik ya. itu. Mulai saat ini. Jangan pernah ganggu istri saya. Kau Ngerti kamu? lukai cinta setiaku. Begini caramu untuk hancurkan aku. Rusak sudah aku dan hidupku. Kau tinggalkan aku. Oh ya. Dan kamu juga istri yang terbaik dan tercantik. Nggak gombal kan? Bisa aja. Aku menangis sendiri. Dedek cantik. Kamu baik-baik juga ya. Pokoknya sekarang nih ayah mau pergi kerja dulu. Oke? Kamu jagain Mami. Iya, Ayah. Bye-bye. Ya
Ya ampun Mbak, saya sampai merinding Mbak. Saya nggak bisa membayangkan Mbak, ternyata segitu ya Mbak dampaknya guna-guna yang mengenai suami Mbak. Pada awalnya saya juga nggak percaya Mbak. Sampai akhirnya saya tahu pengaruh dari guna-guna itu membuat suami saya seperti kerbau yang dicocok hidungnya Mbak. Mbak, sabar ya Mbak, sabar Mbak. Mbak, saya tahu ini pasti berat banget buat kamu Mbak. Apa Mbak pasti sanggup untuk melanjutkan menceritakan kepada kami Mbak? Iya Mbak. Maaf saya terbawa suasana Mbak. Saya juga bisa memahami ini pasti berat banget untuk kamu Mbak. Pasti tidak mudah untuk melupakan kejadian yang segitu traumatis. Sekiranya kamu udah siap Mbak, silakan kamu lanjutkan ceritanya. Bu, aku udah berusaha buat bikin Mas Tito sadar. Tapi aku gak berhasil, Bu.